Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah li khairi sultanuh. Al-wadihi burhanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bil uqad wa tanfarju bil kharab wa tuqda bil hawaij wa tanalu bil raghaib wa husul khawatimi wa istasqal ghamamu jil kirim wa ala ali wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumillah. Sahabat Abi Aib Marjuk dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang hari ini di hari ke-8 Ramadan kita selalu senantiasa diberikan nikmat besar, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga hari ini kita masih melaksanakan ibadah hari ke-8 di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Sayyidul Alam baginda Nabiuna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Aib Marzuk dan pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tentang bulan kesucian bulan Ramadan dan rahasia yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah wadda'awati mustajabatun. Terijabahnya doa-doa di bulan suci Ramadan. Karena memang bulan suci Ramadan adalah tempatnya mustajab doa dan waktunya mustajab doa. Jangan tinggalkan bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Dan yang paling termakbul, yang paling terbuka pintu langit Allah sehingga datang kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan suci Ramadan, ketika secepat-cepatnya kilat. Karena permohonan yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala cepat terijabah itu di bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita tidak memahami bagaimana kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, dan di antara adalah wadda'awati mustajabatun. Banyak doa-doa yang terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seorang hamba di daerah Bekasi. Ya. Beliau selalu senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin sekali memandang Ka'bah, berziarah ke makam Nabiuna wa Maulana Muhammad SAW dan melaksanakan haji walaupun sekali dalam seumur hidup sebelum ajal datang menjemput. Setiap berbuka puasa di hari-hari Ramadan, menjelang berbuka puasa, saat melaksanakan sahur selalu bermunajat sama Allah, meneteskan air mata. Tapi apa yang terjadi? Menjelang 3 hari sebelum keberangkatan si fulan, Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki dengan didatangkannya seseorang yang agniya, orang yang memiliki harta berlimpah, mendatangi si fulan tersebut dan mendaftarkannya dan beribadah kepada Allah di Makkahul Mukarramah, dan juga dapat berziarah ke makam Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Aib Marjuk dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa. Dan kita diberi kesempatan sepanjang bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat. Dan waktu-waktu mustajabnya doa, awqatil mustajabah, waktu-waktu terijabahnya doa di bulan suci Ramadan adalah yang pertama saat berbuka puasa. Ya, saat berbuka puasa banyak keterangan-keterangan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Maka tatkala sebelum kita berbuka puasa, hendaklah kita berzikir dahulu.
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita meneguk air minum saat berbuka puasa, disitulah doa yang dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonan yang dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Terkadang kita nafsu yang dibesarkan pada saat menjelang berbuka puasa, segala macam hidangan disediakan, tapi kita luput dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal disitulah hendaknya permohonan yang paling sempurna, permohonan yang paling baik dan terijabahnya doa pada saat berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah waktu-waktu diijabahnya doa adalah pada saat waktu sahur. Waktu sahur harus selalu senantiasa kita gunakan, harus. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Kita punya keinginan. Kita punya butuh harapan. Dan keinginan harapan kita ini pada saat sahurlah. Mengangkat kedua belah tangan kita, menengadahkan wajah kita ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan, kita mohonkan agar Allah wujudkan dalam kehidupan kita. Karena di waktu sahur sangat mudah dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang paling terijabah, yang paling terijabah di antara dua itu adalah sepanjang hari saat kita menjelang waktu berpuasa sampai waktu berbuka puasa, itulah waktu terijabahnya doa. Dan kita punya harapan kepada Allah, dan kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Semua keinginan kita, semua permohonan kita dijabah sama Allah, dikabul oleh Allah. Ada sesuatu yang doa langsung diijabah oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah. Ada sesuatu doa yang Allah berikan nanti tatkala Allah benar-benar memberikannya kepada kita saat kita membutuhkannya. Dan ada juga doa di mana doa itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang lain. Kenapa? Karena Allah tahu kita, Allah paham kita, dan Allah mengerti tentang kita. Tapi kadang-kadang kita memohon kepada Allah, suka memaksa kepada Allah, memohon kepada Allah, kadang-kadang berlebihan kepada Allah. Tapi Allah memberikan itu semua kepada saat-saat memang kita membutuhkannya. Karena itulah cara Allah memiliki itu semua agar kasih sayangnya Allah kepada hambanya di bulan suci Ramadan ini terus meningkat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dalam melaksanakan ibadah Ramadan, terutama dalam sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah keikhlasan kita kepada Allah. Kemudian juga kesungguhan kita pada Allah, dan yang terakhir adalah kesabaran dalam menanti datangnya, wujudnya sebuah doa dan harapan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman dan sahabat Abi Aib Marjuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di hari yang ke-8 ini Allah berikan kita kekuatan dan Allah berikan sesuatu dapat mengekang hawa nafsu kita agar selalu senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.